Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini Rabu 19 Maret 2025. Saya Pendeta Wismanduru kembali mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sesuai renungan yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Ekumene di Indonesia, GKO. Dan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Hari ini kami mau kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berilah kami telinga yang setia untuk terus mendengar, dan hati yang subur yang juga siap ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang kami terima boleh bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan renungan hari ini terambil di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 bagian A. Filipi pasal 3 ayat 20 bagian A, demikian firman Tuhan. Sebab kewargaan kita terdapat di dalam surga. Amin. Tema renungan ini adalah identitas kita sebagai warga kerajaan surga. Saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 bagian A ini, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa identitas sejati kita sebagai orang percaya adalah sebagai warga kerajaan surga. Ini berarti bahwa meskipun kita hidup dalam dunia, hati dan pikiran kita seharusnya terarah pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebagai warga kerajaan surga, kita tidak sepenuhnya menjadi bagian dari sistem dunia ini, melainkan hidup dengan nilai-nilai dan standar yang berasal dari Allah. Identitas ini mengubah cara kita memandang diri kita sendiri dan dunia sekitar kita. Kita dipanggil untuk hidup sebagai duta-duta kerajaan Allah, mencerminkan kasih, kebenaran, dan kekudusannya dalam setiap aspek kehidupan. Relevansinya dalam kehidupan sehari-hari sangatlah mendalam. Sebagai warga kerajaan surga, kita diingatkan untuk tidak terlalu terikat pada hal-hal duniawi, seperti kekayaan, popularitas, atau kesenangan sesaat. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Misalnya dalam pekerjaan, kita dapat menunjukkan integritas dan kejujuran sebagai cerminan dari identitas kita. Dalam hubungan dengan orang lain, kita dapat mengungkapkan kasih dan juga pengampunan yang berasal dari Kristus. Untuk itu, saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita refleksikan setiap renungan ini dalam kehidupan kita. Apakah kita benar-benar hidup sebagai warga kerajaan surga? Ataukah kita masih terlalu terikat pada nilai-nilai dunia ini? Atau bagaimana kita dapat lebih mencerminkan identitas surgawi kita dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita melakukan firman Tuhan hari ini dan terus mengingat identitas kita sebagai warga kerajaan surga, yaitu identitas kita yang sejati, dan hidup sebagai saksi-saksi kerajaan Allah di tengah dunia ini. Jadilah saksi Kristus dengan membagikan kebenaran firman Tuhan yang kita terima hari ini kepada sesama kita, kepada orang-orang yang kita temui dalam kehidupan kita. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih berkat firman Tuhan yang kami terima hari ini. Biarlah Roh Kudus yang terus menerangi hati setiap yang mendengar, terlebih setiap kami yang juga melakukannya. Tuhan, kami berserah di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas yang kami kerjakan.
kiranya mencerminkan identitas kami sebagai warga kerajaan surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin.